lorem 20. Nah, udah beres kita ubah ini, kita save dan kita refresh. Lihat teman-teman, ini slide pertama ada captionnya produk 1, terus ini lorem keterangannya, kita next, udah ada produk 2 juga keterangannya, next, ada produk 3 dan keterangannya. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang Bootstrap 5, dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang carousel. Jadi kalau teman-teman nggak tahu carousel itu apa, tulisannya kayak gini, carousel. Carousel itu kayak slider gitu, jadi ada image yang bisa diklik untuk bergeser-geser. Nah, contohnya ada di bawah ini nih. Nah, ini ada image kan, tuh diklik, geser-geser. Nah, carousel ini bisa kita gunain buat kayak mamerin produk gitu contohnya. Jadi misalnya produk terbaik kami dipamerin, ini produk pertama, terus produk kedua, produk ketiga. Nah, di video kali ini kita mau belajar ngebuat carousel ini dengan Bootstrap. Oke, gak usah berlama-lama ya, kita langsung mulai aja. Ini hasil website yang udah kita bikin sampai pembahasan di video sebelumnya, yaitu accordion. Jadi kita mau bikin carousel, aku mau bikin baris baru lagi yang menampung sebagai kontainer dari carousel. Jadi karena aku mau full width 100%, jadi aku bakal bikin dulu ini carousel, end of carousel. Benar nggak ya tulisannya kayak begini? Sebentar, R-nya 1 aja. Carousel. Oke, aku bakal bikin sebuah div yang punya kelas container fluid, karena kita mau 100% ke samping, lebarnya 100% full. Nah, aku mau warnanya, backgroundnya nggak mau putih juga kayak gini, aku mau backgroundnya kayak begini. Jadi aku bakal bikin sebuah kelas baru, namanya kelas carousel contain, gini aja. Background color, kita lihat ya, samain aja sama navbar warnanya, yaitu adalah, sebentar, aku lihat dulu ini warnanya mana ya. Nah, ini dia, copy paste aja ke sini. Oke, kita udah dapat warna ini. Terus aku mau butuh bantuan dulu, height 300 pixel. Kita mau ngeliat udah berhasil apa belum. Jadi aku implementasiin juga ini, apa namanya tadi, carousel contain. Save dan refresh. Oke, kita udah punya kontainer untuk carousel. Nah, sekarang aku mau kayak yang udah-udah, yaitu di tengah doang. Nah, untuk di tengah doang kita bisa pakai kelas kontainer biar nggak full sampai ujung-ujung. Kita mau di tengah doang, jadi aku bikin sebuah kelas baru lagi, namanya kontainer aja. Ntar sekarang aku coba tulis sesuatu, seharusnya dia udah ada di tengah tulisannya. Oke, lihat. Oke, udah di tengah ini ya, nggak sampai ujung tapi ada di sini. Oke, cukup, ini yang aku mau. Sekarang untuk membantunya aku bakal kasih ini, sebentar, carousel container headnya udah nggak perlu. Aku bakal butuh bantuan bordered aja buat ngeliat border solid white. Jadi aku kasih kelas di sini border, save dan refresh. Nah, ini dia. Ini kan mentok banget nih ke atas, nggak ada jarak. Jadi aku mau kasih jarak, yaitu kita bisa kasih di sini kelas padding
Y sebesar 5, save dan refresh. Oke, kita udah punya jarak dari atas sama bawah sebesar 5. Oke, ini yang aku mau. Sekarang kita kerjain carouselnya. Gampang aja, kita tinggal copy paste yang udah ada. Copy, paste ke dalam kelas kontainer ini. Rapiin. Nah, ini kan img src-nya masih titik-titik, nggak ada value, nggak ada path dari gambarnya. Kalau kita save dan refresh harusnya nggak muncul apa-apa tuh, gambar nggak kelihatan. Jadi sekarang aku mau masukin gambarnya. Aku udah bikin gambarnya, ini ada slide 1, slide 2, slide 3. Ini bisa di-download di link yang aku kasih kemarin. Nanti aku kasih linknya. Ini yang versi ini yang udah aku edit, kualitasnya aku turunin dan file size-nya lebih kecil. Kalau teman-teman mau, boleh aku upload aja nanti entah ke Google Drive atau apa. Teman-teman boleh download gambar ini untuk dipakai di latihan ini. Oke, sekarang kita ganti titik-titik ini menjadi image slide 1 JPG. Terus selanjutnya juga image slide 2, sorry, bukan slide 1 lagi tapi slide 2. Terus yang ketiga juga image slide 3. Ketika save dan refresh, hasilnya jeng, udah selesai. Ini bordernya kita udah nggak butuh lagi ya, jadi kelas border ini kita hapus aja. Mana dia tadi? Nah, ini kita udah nggak butuh. Hapus aja. Ini juga hapus aja. Save dan refresh. Nah, kita udah berhasil ngebikin ini. Nah, teman-teman lihat kan, ini gambarnya terlalu besar ya, segini, hampir sama pula sama banner gedenya. Jadi aku mau kecilin ini dulu. Nah, teman-teman ingat, kita bisa pakai yang namanya kelas kolom untuk mengecilinnya. Dan untuk mengecilinnya kita bisa mana ya? Bisa taruh di sini kayaknya. Kita coba aja ya, kelas call LG6. Nah, aku mau untuk layar LG sebesar 6 kolom aja. Save dan refresh. Ternyata bukan di sini, salah. Di sini seharusnya. Mana kelas? Ini dia. Oh, maaf teman-teman, kayaknya di sini deh. Tadi di mana taruh ya? Nggak ngaruh apa di sini? Save, refresh. Nah, ya benar. Ternyata di sini teman-teman yang ada div ID carousel example controls, kelas carousel slide, taruh call LG6. Jadi untuk layar large ada 6 kolom untuk ini. Nah, ini kan gak enak banget ya di samping ya. Kita mau ketengahin. Nah, untuk ketengahinnya kita bisa pakai offset. Ingat, kolom di Bootstrap ini 12, kita punya 6 kolom. Supaya ke tengah, gimana caranya? Nah, supaya ke tengah kita bisa taruh 3 kolom di kiri, ini isinya 6, 3 kolom di kanan. Jadi 3 tambah 6 tambah 3, hasilnya 12. Kayak begitu cara ngitungnya. Ini kan udah 6, kita kasih offset LG3, save dan refresh tuh. Jadi kita udah berhasil naruh ke tengah. Nah, sekarang karena ini masih polos banget, aku mau bikin sebuah title di sini. Jadi aku bikin di sini aja H2 produk terbaik kami. Kayak begini, save refresh. Tulisannya warna hitam nggak kelihatan, jadi aku mau styling dulu di sini. Carousel content ini aku kasih color white, save. Refresh, udah berwarna putih. Nah, ini kan di kiri nih, mau ketengahin. Kita bisa kasih kelas Bootstrap juga yang udah dibikinin. Jadi di H2 ini kasih kelas text center, save, refresh. Tuh, udah berhasil ke tengah. Tapi ini kan dempet banget nih sama slide-nya. Aku mau kasih jarak. Jadi untuk H2 kelas ini kita kasih spasi. Sekarang kita kan mau kasih jaraknya ke bawah doang ya, nggak ke atas juga. Jadi kita bisa kasih margin bottom sebesar 3 MB3, save, refresh. Oke,
Oke, ternyata masih kedikitan, coba MB5. Save, refresh. Oke, aku kira cukup segini. Kita udah punya ini dan udah punya ini. Jadi kalau diklik seharusnya udah jalan tuh slide kita. Kalau dilihat apa ini cukup? Ya, 6. Nah, aku coba ubah jadi 8 aja. Seharusnya kalau ini jadi call LG 8, kita harus ngubah call LG 2 offsetnya. Jadi biar 2 tambah 8 tambah 2. Jadinya totalnya 12. Save, refresh. Oke, udah agak gede. Terserah teman-teman ini mau pakai kelas yang berapa, call LG berapa, secocoknya aja. Kalau aku rasa segini udah cukup bagus. Udah lumayan dilihatnya dari yang kolom 6 tadi. Ingat offset, cara ngitungnya total harus 12 kiri, tengah, kanan. Oke? Oke, ini udah selesai bentuk sederhana dari carousel kita. Oke teman-teman, tadi udah kelar kita bikin carousel bentuk sederhana. Sekarang kita lihat bentuk selanjutnya. Dari carousel ada ini, indikatornya. Jadi di bawah ini ada kelihatan nih, ini ternyata lagi slide 1 yang lagi aktif, lagi muncul. Terus kita bisa klik slide 2, klik slide 3. Jadi ini masih arrow-nya ini masih berfungsi juga, tapi yang ini udah ada indikatornya buat ngasih tahu kita lagi ada di slide mana. Nah, cara bikinnya gampang banget. Jadi kita yang pertama tinggal copy paste aja yang ada di sini nih, indicators. Copy, paste ke atas div yang ada carousel inner. Nah, kita paste ya ke sini. Cari carousel inner, ini dia. Ini carousel inner, jadi kita enter dulu sebelum carousel inner. Paste, rapiin. Nah, yang kita bikin adalah ini tadi. Oke, terus kita harus samain nih. Yang kita copy paste adalah database target carousel example indicator. Sedangkan di sini masih carousel example controls. Ini button yang ini next, ini previous. Ini next, ini previous. Lihat BS targetnya yang ini carousel example controls, yang ini juga carousel example controls. Sedangkan yang baru kita copy paste itu namanya carousel example indicators. Jadi kita harus samain antara ini sama ini. Terserah mau yang disamain ininya atau ininya. Aku bakal samain pakai yang ini aja. Copy, paste ke yang sini, carousel example controls, paste. Terus yang atas juga carousel example controls, paste, save. Nah, sebelum kita coba, aku mau nerangin dulu. Ini teman-teman juga harus dilihat nih yang penting, database slide to 0, 1, 2. Jadi ingat, ini kayak indeks mulai dari 0. Ketika yang pertama ini, yang hasilnya nanti bakal kayak gini, button indicator 1 diklik, maka dia akan membuka slide yang pertama ini first slide. Terus kalau yang database slide to 1 ini bakal ngebuka yang kedua second slide dan seterusnya. Oke, cukup jelas ya. Jadi langsung aja aku save dan aku refresh. Nah, kita udah punya indikator di sini. Ini masih jalan seharusnya. Sebentar. Ini sebentar, kayaknya ada yang error teman-teman. Aku cari tahu dulu ya. Nah, ketemu teman-teman, salahnya ada di sini. Kita harus copy juga nilai dari database target ini ke sini, div ID ini. Paste aja, save. Seharusnya udah nggak error lagi. Refresh. Nah, kalau diklik udah works ya. Udah bisa pindah-pindah slide-nya dengan dengan cara pakai klik arrow atau dengan button ini. Nah, yang tadi itu belum bentuk terakhir, ini ada bentuk selanjutnya. Jadi slide kita bisa kasih caption atau kayak judul gitu di setiap gambar. Nah, kayak begini. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Kita tinggal bikin kayak gini aja. Div class carousel caption, ini copy aja ya, nggak usah lama-lama. Kita copy dan taruh di bawah tag IMG. Nah, caranya gampang banget nih. Ini IMG, enter, paste aja, rapiin.
Nah, kalau kita save dan kita refresh, lihat ya hasilnya. Tuh, kita udah berhasil nambah sebuah caption di image. Kalau kita next, gambar lain belum ada captionnya karena kita belum bikin di sini. Nah, copy paste aja. Gampang banget. Nah, sekarang tinggal kita ubah-ubah. Misalnya, produk 1 lorem 20. Kepanjangan nggak ya? Coba refresh. Oke, nggak apa-apa. Terus produk 2 samain aja, lorem 20. Ini juga produk 3, lorem 20. Nah, udah beres kita ubah ini, kita save dan kita refresh. Lihat teman-teman, ini slide pertama ada captionnya produk 1, terus ini lorem keterangannya. Kita next, udah ada produk 2 juga keterangannya. Next, ada produk 3 dan keterangannya. Ya, sesimpel itu. Ya, itu aja teman-teman pembahasan video ini tentang carousel atau bisa dibilang tentang slider. Gampang banget. Kita bikin gambar yang bisa di slide-slide, bisa ngebantuin kayak begini fungsinya, memperkenalkan produk terbaik kami. Jadi kayak menu utama dari sebuah, entah itu restoran atau sebuah toko, atau teman-teman bisa juga manfaatin slider ini untuk yang lainnya, entah itu di bidang apa namanya, jalan-jalan gitu, traveling, atau perhotelan ada gambar-gambar dan lainnya, terserah. Gunain aja sesuai keinginan. Terus kayak biasa kita bakal ngecek inspect elemen dan ini ngecek responsifnya. Kalau kita lebarin udah cukup bagus, dikecilin juga udah bagus. Jadi di video kali ini aku nggak ngotak-ngatik responsifnya karena udah bagus semua, udah responsif untuk semua tampilan. Kalau teman-teman belum puas dengan tampilan ini, teman-teman boleh otak-atik sendiri. Ingat caranya kayak yang udah aku terangin di video tentang bootstrap container. Oke teman-teman, makasih udah ngikutin video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.